Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Hai Naura, sekarang kita belajar Al-Quran hadis tentang apa ya dengan Bu Iim? Bagaimana sih Ryan? Memang semalam kamu nggak belajar? Masa tidak tahu kalau kita hari ini belajar materi bab 2? Yuk teman-teman, kita simak pembahasan bab 2, meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Silakan Bu Iim. Terima kasih Naura. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita dalam Al-Quran hadis bab 2. Tapi sebelumnya kita lihat atau kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar siapa anak-anak? Betul sekali, itu adalah gambar Pinocchio. Nah, dari kisah Pinocchio ini kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa kalaupun Allah tidak menetapkan kepada kita manusia, apabila kita berbuat kesalahan ataupun berbuat bohong atau berlaku bohong, maka hidung kita tidak bertambah panjang atau kita tidak mengeluarkan bintik-bintik, maka tetap kita harus mengingat bahwa Allah tidak menyukai hal tersebut, bahwa azab Allah akan menanti apabila kita sering melakukan hal tersebut. Nah, maka dari itu, dari gambar tadi atau dari kisah Pinocchio itu, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai kejujuran, yaitu meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Dalam muamalah itu maksudnya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu diharapkan siswa memahami Quran surat Al-Mutaffifin, yaitu ayat 1 sampai 17, dan Quran surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Mengapa memiliki sifat jujur sangat penting? Karena kejujuran merupakan fondasi kepercayaan. Ketika kita jujur dan orang percaya terhadap kita, begitupun sebaliknya. Ketika kita berbohong atau berdusta, maka orang tidak akan percaya lagi terhadap kita. Nah, jujur itu apa sih? Jujur artinya mengakui, berkata, dan memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah maupun dikurangi, ya. Jadi tanpa ditambah maupun dikurangi. Sering nggak sih kita seperti itu? Ketika kita berkata, kita bumbui dengan sedikit kebohongan agar supaya pembicaraan kita lebih seru. Nah, mulai sekarang coba kita untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu, karena sesuatu hal yang kita lakukan kecil, akan tetapi sering kita lakukan, maka lama-lama akan menjadi besar. Baik anak-anak, di bab kedua ini yang pertama tentang hadis mengenai kejujuran dan dilarang untuk berdusta atau berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah menganjurkan kita umatnya maupun manusia umumnya untuk selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu merupakan kebaikan, dan kebaikan adalah yang mengantarkan seseorang ke surga. Dan orang yang selalu berlaku jujur dan memilih kejujuran, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang berlaku bohong atau dusta,
maka perbuatan tersebut adalah sebuah kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan seseorang yang selalu berbohong dan memilih kebohongan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong ataupun pendusta. Nauzubillah min dzalik. Dan perintah jujur juga dinyatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Baik anak-anak, sekarang dengarkan baik-baik ya. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum markum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Baik, setelah menyimak Quran surat Al-Mutaffifin, sekarang kita akan membahas isi kandungan dari ayat tersebut. Tema pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, dan ancaman bagi orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang yang beriman. Baik, isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6 adalah dimulai dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail. Wail artinya celakalah. Jadi Allah mengisyaratkan bahwa orang-orang yang curang dalam timbangan akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang suka ketika menerima takaran mereka meminta lebih atau minta ditambah. Akan tetapi ketika mereka menakar atau menimbang, mereka akan mengurangi. Dan hal ini apabila dilakukan terus-menerus, walaupun ketika dia menambahkan timbangannya hanya sedikit, akan tetapi ketika dilakukannya setiap hari atau terus-menerus, maka hal tersebut akan menjadi banyak, dan hal tersebut adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena memakan harta dan hak orang lain, yaitu dengan korupsi ataupun bekerja hanya mendapatkan gaji dengan tidak melakukan pekerjaannya dengan maksimal, maka hal tersebut lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 7 hingga 17, Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan yang disimpan dalam kitab yang bernama Sijin.
Jadi kitab Sijin adalah buku, kumpulan buku-buku para syaitan dan orang-orang kafir. Jadi isi keburukan. Nah, mereka adalah orang-orang yang mendustakan Rasul dan risalahnya. Dan mereka mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah mu'tad. Mu'tad itu melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua adalah asim. Asim itu bergelimang dosa. Nah, ini bisa dari mengkonsumsi barang-barang yang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka hanya berkata bahwa hal tersebut hanyalah dongeng orang-orang terdahulu saja dan bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi na'udzubillah ya, kita mempunyai salah satu dari sifat tadi. Dan selanjutnya Quran surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddahu wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Cara yang bermanfaat maksudnya adalah misalnya diinvestasikan atau dibuat usaha yang nantinya keuntungannya untuk anak yatim tersebut. Dan di dalam surat ini juga Allah memerintahkan kepada kita agar menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Dan Allah juga tidak akan memberikan beban kepada seseorang di luar kesanggupannya atau kemampuannya dalam menangani beban atau ujian tersebut. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berkata, berlaku, berucap dengan adil meskipun itu dengan kerabat dekat kita atau dengan saudara kita. Baik, terima kasih anak-anak atas semua perhatiannya.